Sama-sama kita hormati narasumber kita, Mas Indra di sini nanti akan memberikan materi buat kita bersama terkait bagaimana menyusun laporan, menulis yang baik, karena beliau ini dari media dan sudah beberapa sering juga dari media ini akan melihat bagaimana juga kerja-kerja pengawasan dari Bawaslu, dari teman-teman khususnya di Bawaslu Lamongan, yang mana dari sisi media. Nah, ini penting kita dengarkan, karena kemarin juga kita sudah mengetahui bagaimana hasil survei atas Bawaslu ini dikenal oleh masyarakat atau tidak. Kan begitu. Panwaslu ini dikenal apa tidak, walaupun di Kali Tengah ini seperti Pak Karji ini kan mudin kawin. Nah, apakah masih dikenal itu atau pengawasnya yang dikenal? Nah, ini dari situ nanti kita akan dengarkan bersama-sama, kita belajar bersama di sini. Ya, saya yakin ini karena sudah kemarin pengen pulang terus, padahal di rumah juga enggak punya istri. Ya. Nah itu, kecuali di rumah punya istri, punya anak gitu, agak pantas lah. Nah, ya. Itu, ya langsung saja biar waktunya untuk menyingkat, nanti jenengan tanya-tanya sendiri. Ya, dari saya, monggo Mas Indra, waktu kami serahkan sepenuhnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan, saya wartawan Jawa Pos Radar Bojonegoro, Biro Radar Lamongan. Mungkin beberapa teman di sini juga ada Gufron, ada Mas, yang Mas sudah kenal beberapa. Saya sendiri di Jawa Pos Radar Bojonegoro sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun di Jawa Pos Radar Bojonegoro. Awal liputan itu di Bojonegoro, awal masuk itu dipercaya di liputan ekonomi bisnis. Terus di tahun kedua ditugaskan di Blora Cepu, tahun 2014 akhir baru di Lamongan. Tapi untuk untuk mengcover berita politik, berita terkait pemilu, ini baru setahun ini saya. Ketika masuk app, dipindah tugaskan ke Bojonegoro. Setelah itu saya diberi kepercayaan oleh kantor untuk mengcover berita-berita politik. Selama setahun ini, ketika meliput di Bawaslu Lamongan, tahun kemarin di Pilpres kemarin, itu yang beberapa yang memang jadi perhatian saya ketika saya berkomunikasi dengan Mas Badar, ketika dikonfirmasi itu dari Mas Badar, ketika menjawab itu menggunakan bahasa yang agak tinggi gitu kan, waktu itu tahun kemarin gitu kan. Jadi bahasa-bahasa yang memang kurang sederhana buat masyarakat gitu. Mungkin ada beberapa faktor mungkin yang membuat Mas Badar seperti itu. Tapi di pilkada kemarin agak lebih mudah menjawab gitu. Ketika kami konfirmasi dari media gitu. Kadang juga Mas Badar ketika dikonfirmasi, karena memang mungkin ada banyak pekerjaan atau apa gitu, kadang masih sulit untuk dikonfirmasi kadang-kadang gitu kan. Itu yang memang kadang menjadi perhatian dari kami, dari media sendiri gitu kan. Memang ada apa, apakah memang ini ketika dikonfirmasi ini repot atau memang kesulitan untuk menjawab gitu kan. Karena sulit sekali berkomunikasi dengan Mas Badar kadang-kadang di WA gitu kan. Seperti WhatsApp gebetan, dicentang nggak ada birunya kadang-kadang. Dan kita nggak tahu kapan balasnya gitu. Tapi
sampai terakhir komunikasi sampai terakhir kemarin sampai pleno sampai sidang alhamdulillah berjalan cukup baik, kita mengawal sampai ini tadi juga berkomunikasi dengan Mas Badar. Terus untuk penulisan sebenarnya kemarin jujur saya di telepon sama Mas Nadiem agak kaget gitu kan. Mas ini teman-teman ini tolong ngisi materi gitu. Waduh ngisi materi ke teman-teman. Saya agak blank kemarin karena memang sebenarnya tadi malam ya Mas ya jadwalnya tadi malam karena memang sangat mendadak dan kebetulan kemarin juga ada acara, akhirnya saya minta waktu untuk sesi terakhir hari ini gitu. Untuk penulisan sendiri, kalau saya sendiri biasanya untuk memberikan materi untuk waktu yang singkat itu nuhun sewu Mas Badar, Mas Nadiem itu secara teori itu sulit untuk dipahami gitu kan. Saya biasanya lebih ke interaksi setelah memberikan materi. Interaksinya setelah memberikan materi, soalnya penulisan buku, penulisan di media mainstream itu sangat berbeda sekali gitu kan. Apalagi kalau di media saya, di media cetak, itu mungkin saya bisa menerangkannya hanya rules tulisan yang ada di ketika pemberitaan, itu aja gitu. Seperti itu. Jadi nanti mungkin lebih singkatnya nanti saya perkenalkan saja apa namanya yang memang beberapa karakter tulisan yang memang ada di koran, nanti kita coba untuk mempraktekkan sedikit. Seperti itu. Jadi di penulisan sendiri itu ada yang dinamakan yang paling penting adalah 5W1H. 5W1H itu what apa, who siapa, when kapan, where di mana, sama why mengapa, sama how bagaimana. Itu 5W1H kalau di karakter di koran itu harus dimasukkan di dalam lead. Ada yang namanya lead berita. Lead berita itu paragraf pertama itu sudah menjelaskan pokok semua inti dari berita itu gitu. Sehingga harapannya ketika pembaca itu membaca itu tidak sampai tuntas pun mereka sudah mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pemilihan narasumber gitu. Mungkin bedanya kalau kita berbicara tentang media mainstream atau ketika kita misal ini di Bawaslu sendiri ada di tingkat kecamatan di Panwascam itu ada beberapa yang ingin mempublish di kegiatan-kegiatannya gitu. Perbedaannya adalah kalau kita dituntut untuk berimbang secara narasumber. Kalau kita misalkan kita memberitakan tentang terkait pilkada itu harus ada beberapa narasumber. Mungkin kita pilih ketua komisioner KPU, ketua komisioner Bawaslu. Tapi untuk di Bawaslu sendiri, di kelembagaan sendiri itu memang berita yang ditonjolkan di kelembagaan itu sendiri gitu. Jadi ruang lingkupnya itu sebenarnya lebih sempit, lebih enak sebenarnya gitu kan. Seperti itu. Jadi misalkan kayak kemarin sendiri ada beberapa yang memang seperti ada kunjungan dari Bawaslu RI kemarin itu sebenarnya bisa jadi tulisan juga sebenarnya untuk teman-teman Bawaslu sendiri. Entah itu melihat lebih dekat sosok Pak Afif ya kemarin ya, Pak Afif itu kemarin belum ya Mas ya, belum sampai ke situ ya Mas ya. Ya, hanya memberitakan saja, hanya berita straight news saja. Itu padahal ini sangat menarik sebenarnya kalau untuk diisi di web sebenarnya. Untuk di tingkat kecamatan sendiri, report itu bisa dilakukan ketika ada bukan hanya kegiatan sih, tapi masyarakat itu butuh tahu ketika ada 3 calon itu pelanggaran-pelanggaran di kecamatan itu seperti apa saja gitu. Nanti berita besarnya itu nanti di web Bawaslu Kabupaten seperti itu.
Terus untuk di media manapun, di media online, di media cetak ataupun televisi, itu karakter berita itu selalu ada 3 karakter berita. Yang pertama adalah strike news. Strike news adalah berita yang memang berkaitan dengan peristiwa. Berkaitan dengan peristiwa, berkaitan yang memang kalau berita itu tidak diberitakan hari ini, kalau berita itu diberitakan besok, itu akan basi. Misalkan kegiatan rapat evaluasi ini ya, gitu kan. Misalkan kalau dibuat berita besok, rapat evaluasi, itu akan menjadi suatu hal yang basi gitu, karena peristiwa, kegiatan seperti kebakaran, ada kecelakaan, itu maksudnya di strike news, peristiwa intinya. Yang kedua adalah features, berita features. Berita features ini berkaitan dengan berita kisah, gitu kan. Itu nggak perlu peristiwa. Jadi misalkan berita itu apa ya namanya, kita wawancaranya 1 minggu yang lalu, berita itu kita tulis hari ini, kita publikasi hari ini, itu masih tidak basi, tidak akan basi. Misalkan kita mengulas background pendidikan dari Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan, seperti itu. Lebih ke kisahnya, bukan peristiwanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin kalau di media-media kelembagaan seperti Bawaslu ini jarang untuk digunakan gitu kan. Digunakan lebih ke media mainstream. Yang ketiga itu in-depth news. Berita yang memang mendalam. Itu butuh pendalaman, butuh observasi lebih, butuh analisis. Saya pernah membuat di Cepu waktu tahun 2014, waktu saya tugas di Cepu waktu pertama kali sama Mas Aam sama beberapa teman-teman itu satu grup membuat Cepu undercover waktu itu. Kita membutuhkan waktu sampai 3 minggu kita di Cepu untuk kita mengulik sisi kehidupan malam di Cepu, kita mengulik transaksi prostitusi di sana seperti apa, cara transaksinya seperti apa, ketika pemilik warung tanpa kita harus berbicara, kita mau memesan, itu tidak harus berbicara secara langsung, tapi ada kode-kode yang diberikan di sana itu seperti apa lah, itu berkaitan dengan in-depth news, seperti itu. Tapi yang waktu itu tahun 2014 waktu itu. Tapi terus untuk yang saya tanya, untuk yang sidang hari ini, sidang putusan sela tadi, itu masuknya di jenis berita apa? Strike news. Karena memang berkaitan dengan peristiwa. Seperti itu. Ini nanti saya pengen langsung ini aja sih. Untuk tadi kan saya jelaskan, untuk semua berita itu pokok poinnya itu ada delete, 5W1H delete di paragraf pertama. Terus yang kedua adalah judul, pemilihan judul sendiri gitu. Kalau judul, media cetak dan media online sendiri berbeda karakternya. Tapi karena saya memang dicetak, itu di media cetak, itu biasanya menggunakan judul yang maksimal itu 5 kata. Maksimal 5 kata. Kalau di kami, di koran. Kalau di online biasanya lebih pada membuat judul yang sangat heboh, sangat panjang, sangat heboh, tapi isinya tidak sesuai dengan judul. Itu yang memang sangat meresahkan sebenarnya gitu. Mereka hanya kadang meresahkannya hanya untuk mengejar clickbait, itu mengorbankan pembaca gitu kan. Akhirnya pembaca banyak yang kecewa gitu kan. Ketika melihat judul yang sangat bombastis, tapi ternyata isinya seperti itu kan. Gitu. Jadi kalau di kami judul
dan juga isi itu harus seragam. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh hiperbola. Terus yang kedua, kalimat itu harus kalimat baku. Boleh kalimat serapan, misalkan megilan, Lamongan megilan gitu. Misalnya megilannya diserap itu boleh. Tapi untuk kata kiasan, untuk track news dan in-depth news itu tidak diperbolehkan. Kata-kata kiasan yang memang memiliki makna ganda itu tidak diperbolehkan. Tapi untuk di features, karena memang features itu apa ya, lebih ke agar orang itu menikmati ceritanya, itu tidak apa-apa diberikan kalimat-kalimat kiasan yang memang lebih indah, memperindah tulisan. Tapi untuk khusus di track news itu nggak boleh. Harus jelas, tidak boleh bermakna ganda gitu, karena pembaca itu kadang-kadang males ketika dia menemukan kalimat kiasan yang memang dia tidak mengerti, wis ya gopo enggak. Akhirnya enggak lanjut dibaca gitu kan, seperti itu. Padahal harapan kita, tulisan kita itu dibaca oleh pembaca. Terus yang terakhir karakter dari penulisan sendiri. Kalau track news dan in-depth news itu yang saya jelaskan tadi, 5W1H-nya itu ada di paragraf awal, ada di paragraf pertama. Tapi untuk yang features itu 5W1H tidak harus di paragraf pertama, gitu kan. Terus kesimpulan sendiri kalau di features itu tidak harus di paragraf utama, tapi bisa di tengah, bisa di akhir gitu, seperti cerita gitu. Seperti novel tapi dia berdasarkan fakta. Kalau novel kan kadang fiksi, kadang tidak sesuai fakta gitu kan. Tapi kalau memang features itu memang sesuai fakta, ada narasumbernya, tapi dia hanya kalimatnya itu dibuat cerita seperti itu. Terus ini nanti ada pertanyaan barangkali dari teman-teman, sedikit penjelasan itu tadi. Ya, terima kasih ya. Sebelum masuk ke sesi untuk tanya jawab, ya tadi teman-teman silahkan, teman-teman nanti silahkan ditanyakan ya, tapi jangan tanya yang dicepu tadi. Itu Pak Karji itu kayaknya sudah pengen tanya itu, tapi urusannya jangan yang itu. Tanyakan tulisan, bagaimana nulis yang bagus gitu aja. Ya Pak Karji ya, saya tahu itu sudah mau tanya terkait itu. Maka terlebih dahulu saya stop itu. Ya, biar nanti saya kasih tahu. Gitu aja ya, lewatnya saya nanti ya. Nah. Ya, teman-teman silahkan kasih kesempatan dari meja yang paling kanan ini. Ayo silahkan. Nggak usah malu-malu, ya. Dari yang meja sini silakan, mau tanya? Bill, mau tanya Billy? Yang meja tengah, ya. Meja tengah, ayo. Ojo menengah rek. Ya, yang meja sini. Monggo. Mas Ilham. Halo, Tes. Terima kasih untuk media cetak. Langsung saja untuk media cetak peliputan sebuah profil. Itu apakah ada waktu tertentu ataukah ada momen tertentu? Terima kasih. Waktu atau momen yang diambil untuk profil. Terima kasih. Terima kasih. Untuk profil sendiri ya, biasanya kalau saya membuat pitches, saya contohkan dulu ketika di media mainstream dan nanti juga ketika di kelembagaan itu seperti apa. Kalau di media mainstream seperti saya kan bebas gitu kan. Apa yang memang ada sesuatu hal yang menarik, itu bisa terkait yang bisa sosial, terkait barangkali ada disabilitas yang memang punya prestasi,
ataukah dia itu tokoh besar yang memang kelamongan, dia itu punya prestasi internasional, entah itu di bidang olahraga, di bidang sains atau yang lain, seperti itu. Kita memang punya rubrik setiap hari memang. Kita memang punya rubrik setiap hari untuk features, untuk apa namanya, untuk profil. Bukan bahasanya sih itu apa namanya, kita tulis itu melihatnya adalah unsur-unsur yang memang unsur-unsur ketokohannya ada. Misalkan kita ingin mengambil sisi bahwasanya dia adalah tokoh gitu ya, gitu. Dia adalah memang benar-benar tokoh yang memang sangat berpengaruh. Yang pertama, gitu kan, berpengaruh. Terus yang kedua bisa menggerakkan orang. Misalkan ketika ada penderita disabilitas yang memang dia itu punya prestasi yang memang seperti di Kecamatan Turi kemarin dia atlet yang memang disabilitas gitu. Itu layak untuk diangkat seperti itu. Jadi kita memang kayak penulis dia punya beberapa cetakan buku gitu. Itu juga bisa dijadikan untuk features kalau di media kita seperti itu. Gitu. Jadi kita dalam memilih kapan kita tayangkan itu seperti yang saya jelaskan tadi. Saya kadang meliput features itu misalkan Sabtu saya meliput, saya tayangkan Rabu nggak ada masalah. Karena dia tidak terikat sama waktu seperti itu. Gitu. Dia lebih menonjolkan ke kisahnya, kisah secara personal, gitu seperti itu. Biasanya saya lebih senang itu mengangkat IKM atau UMKM yang memiliki produk yang memang agak unik gitu seperti itu. Biasanya saya lebih senang ke situ sih. Atau memang ke pemuda yang memang punya karya, itu saya lebih senang ke situ seperti itu. Silakan yang Mas Arif. Ya, Sukorame ini karena di sini ada Nambahi satu lagi. Itu kan memang kalau yang di media mainstream ya. Lah, bagaimana kalau di lembaga Bawaslu sendiri kalau kita mau mengangkat profil di media kita, di media Bawaslu. Lah, yang pertama memang orang yang ada di sini kan memang yang yang ada kan ada komisioner, ada di ketua panwascam itu kan bisa diambil sisi menariknya gitu profilnya. Atau memang kalau ada kunjungan yang memang dari komisioner Bawaslu RI atau dari DKPP itu bisa kita, pasti orang masyarakat Lamongan akan tertarik untuk membaca profil dari mereka gitu. Ketika Pak Afif kesini itu memang pasti ada kesempatan untuk berbicara backgroundnya Pak Afif itu seperti apa, pendidikannya seperti apa, prestasinya seperti apa, itu nanti bisa untuk diulas gitu. Kalau memang secara kelembagaan, karena memang ruang lingkupnya adalah di Bawaslu sendiri kan seperti itu. Jadi apapun yang diliput adalah berkaitan dengan Bawaslu. Bedanya cuma di situ saja Mas gitu. Seperti itu. Jadi ketika memang tidak ada kegiatan di Bawaslu misalnya, tidak ada kegiatan, lebih enaknya itu membuat profil-profil seperti itu sebenarnya gitu loh. Tapi kalau memang ada peraturan yang baru, ada berita strike news, itu lebih enaknya strike news. Tapi kalau memang ketika tidak ada yang diisi di webnya, tidak ada hal yang diisi, itu bisa menjadi alternatif sebenarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Monggo Mas Arif. Terima kasih atas waktu yang diberikan sama pimpinan. Saya kok lebih tertarik sama hal yang dianggap menarik. Ya, karena kalau saya melihat tidak dari lingkungan Bawaslu saja, tapi justru masyarakat kita ini kan sangat majemuk gitu ya. Yang perlu saya tanyakan ini ukuran menarik buat masyarakat hari ini. Apakah memang suatu hal yang sudah dianggap hal-hal yang viral itu sedikit saja sebuah goresan akhirnya menjadi yang sudah terkenal itu diangkat ke publik sehingga tambah populer atau sebaliknya. Jadi mohon ada macam ukuran-ukuran batasan-batasan yang dianggap menarik untuk dilayangkan ke publik karena
Karena gini, sahabat Ilham, saya yakin di daerah sahabat-sahabat dan diri itu juga punya potensi untuk dipublikasikan. Intinya seperti itu sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau sekarang memang kalau kita bisa lihat, kalau beberapa tahun yang lalu sebelum adanya muncul sosial media, hal yang sebuah hal yang viral itu kan tidak menjadi hal yang terpikirkan gitu kan, tidak menjadi poin utama. Tapi sekarang itu viral itu menjadi salah satu perhatian di media gitu loh, viral gitu. Seperti kemarin di Tuban ada salah satu desa yang memang pembebasan lahan Pertamina, akhirnya dia beli mobil 17 orang kalau nggak salah itu beli mobil secara langsung. Lah itu sebenarnya kan sudah banyak media sosial yang membahas itu, tapi kenapa media-media besar itu masih memburu ke sana gitu kan? Karena viral, gitu. Jadi viral itu memang sekarang itu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk masyarakat. Memang tidak bisa kita pungkiri, hal yang viral itu memang sangat menarik untuk masyarakat untuk sekarang, gitu kan. Yang kedua, kalau memang apakah keviralan itu perlu untuk diciptakan? Jawabannya itu terkadang perlu gitu kan, terkadang perlu memang benar gitu kan, tapi yang memang sesuai dengan rules gitu kan, tidak mengada-ada, tidak membuat-buat. Kadang-kadang ada sebuah hal yang viral yang dibuat-buat itu tidak lagi menjadi menarik buat masyarakat, tapi akan menjadi sebuah hal yang memuakkan di masyarakat, seperti itu sih. Jadi tinggal kita sendiri yang memang bisa menilai gitu kan. Kalau saya sendiri kan di lapangan gitu kan, saya sudah apa yang dibutuhkan pembaca itu sudah sudah ada peta di kepala gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin untuk tingkat viralnya itu apakah memang menjadi perhatian atau tidak, kita sendiri yang bisa mengukur gitu kan. Itu nanti kita sasaran, misalkan audiens atau pembaca kita siapa saja, atau memang tujuan kita seperti apa, kan seperti itu. Kalau tujuan kita edukasi, mengedukasi sebuah keviralan yang memang tidak berkorelasi dengan itu, sebaiknya tidak kita paksakan, seperti itu. Jadi kembali lagi ke tujuan kita sendiri seperti apa, itu yang menurut saya sih. Terima kasih. Ini Skorame ini juga Facebooknya aktif Panwascam itu, tapi yang diekspos itu Bukades, bukan urusan kegiatan Panwascamnya, tapi Bukadesnya yang diekspos. Itu juga Bukades Angel Mutasari itu juga, karena itu viral, Mas. Dan itu memang jadi perhatian banyak orang waktu itu, jadi perhatian banyak media lah. Salah satunya Kades itu gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah ketika Bawaslu di Panwascam sendiri itu memang ketika menciptakan sebuah di medianya ya, informatif di Panwascamnya itu lebih ke saklek ke kegiatan-kegiatan Panwascam, ataukah boleh untuk meliput kearifan lokal di daerah tersebut? Bu Angel itu kan kearifan lokal juga tuh. Nah, seperti itu. Kalau nanti memang misalkan boleh ketika apa yang bisa ditonjolkan dan dikorelasikan dengan Panwascam gitu, itu akan jauh lebih menarik sebenarnya gitu kan, seperti itu. Tapi tetap berkorelasi dengan kegiatan Panwascam, karena memang ini kan berkaitan dengan kelembagaan gitu kan, seperti itu. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kita semua ya, untuk narasumber kita. Ada lagi? Oh iya, Laga. Silakan Mas Sarofi, kayaknya penasaran ini. Iya. Kok yang kini sini terus, tengah sama sini kok nggak ada orangnya? Cek, terima kasih. Langsung saja terima kasih atas kesempatannya. Ada 3 pertanyaan Mas yang mau saya lontarkan. Sebenarnya ini pertanyaan ketiga, tapi saya tanyakan pertama dulu. Ketika terjun dalam dunia yang ada di Cepu tadi Mas ya, seorang wartawan itu menggunakan metode apa?
Karena ini nanti bisa dibuat ketika kita mau istilahnya itu meneliti sebuah atau seorang dukun. Nah itu kan nanti bisa dipraktekkan di situ. Ataukah nanti menggunakan metode cakap langsung atau menggunakan metode istilahnya memancing dan lain sebagainya. Itu pertanyaan ketiga tapi saya tanyakan dulu. Terus yang kedua, saya yakin Mas wartawan itu setiap hari itu pasti punya beberapa berita. 1, 2 atau berapalah. Lah, di dalam koran Radar Bojonegoro itu kan sudah dibagi-bagi. Ada Radar Bojonegoro, Tuban, Lamongan, barangkali ada Cepu dan lain sebagainya. Lah, di dalam satu lembar koran itu kan beritanya hanya memuat enggak sampai 20-an kan Mas ya? Atau enggak sampai 10 lah. Lah, di dalam menyeleksi berita yang masuk di dalam lembaran itu, yang berhak menyeleksi itu siapa Mas di dalam kesehariannya itu? Apakah wartawan yang sudah mendapatkan banyak berita itu tidak kecewa kalau tidak dimuat di media tersebut? Karena saya yakin setiap wartawan itu pasti punya beberapa berita di hari itu. Kecewa sih enggak Mas? Enggak. Pendapatannya berkurang. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir ini, saya itu sering mengamati di media media online. Lah, kata-kata yang digunakan antara media 1 dengan media 2 itu hampir sama Mas. Hampir sama. Contoh katakan antara di Detik sama di Antara dan lain sebagainya. Saya amati itu kata-katanya, kalimatnya itu hampir sama. Lah, apakah di dalam dunia media itu tidak ada hal-hal atau tidak ada istilahnya itu batasan-batasan atau aturan yang mengatur dalam sebuah berita? Jadi seperti Pertanyaan itu. saya ini sama kalimatnya itu mulai dari judul, lead itu nggak ada perbedaan sama sekali gitu, plek gitu. Kalau orang yang diwawancarai itu kan lumrah, kalau kalimatnya sama. Tapi itu biasanya ada redaksi atau tulisan-tulisan itu yang masih sama Mas. Apakah itu hanya copy paste atau hanya menggantikan wunya siapa, when-nya kapan dan lain sebagainya. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Membongkar aib teman-teman. Yang menyuruh saya membongkar. Mohon maaf aib. Mas, karena saya juga backgroundnya dari sastra Indonesia juga. Siap. Jadi saya sedikit tahu tentang media seperti ini. Terima kasih. Oke. Waktu terjun di Cepu menggunakan metode apa waktu itu? Waktu itu, jadi kita berkelompok Mas. Kita membuat sebuah grup gitu kan. Kita memiliki beberapa tugas waktu itu. Waktu itu wartawan yang di sana itu saya, Mas Aam, ada fotografer 1, ada bagian driver 1 waktu itu. Jadi tugas kita dibagi. Waktu itu kita mencari siapa orang yang berpengaruh di situ, yang bisa menjadi pintu masuk di situ, orang yang berpengaruh. Artinya tetap kita meliput sebuah hal, tetap asas keamanan untuk diri kita sendiri yang memang harus kita utamakan gitu kan, seperti itu. Kita mencari safety di orang yang paling berpengaruh di situ. Akhirnya kita dari orang berpengaruh itu kita mencari lagi maksudnya apa yang kita butuhkan gitu kan. Ketika di transaksi di karaoke itu seperti apa, transaksi di hotel itu seperti apa, transaksi itu seperti apa gitu. Metodenya adalah merekam. Kita merekam dan candid waktu itu. Kalau berbicara ngomong, Mbak mau tak wawancarai? Ya pasti nggak mau. Makanya in-depth news itu berkaitan dengan kita tidak harus permisi ke orangnya gitu kan. Karena memang itu secret. Sebenarnya itu bukan rahasia umum, tapi kita perlu untuk ungkap ke umum gitu loh. Jadi kita untuk in-depth news kadang-kadang kita tidak harus menunjukkan diri kita siapa gitu loh untuk mendapatkan data itu. Seperti itu sih Mas.
Terus yang kedua, yang menyeleksi berita siapa? Yang menyeleksi kalau di hampir di semua media mainstream itu ada yang namanya editor. Jadi dari wartawan nanti ke editor. Editor itu yang menyeleksi berita itu layak tayang atau tidak. Terus menata mulai dari kalau dicetak itu mulai dari kata-kata, kalimat. Editor kalau di media cetak itu dia bisa mengganti apapun. Dia bisa mengganti judul, dia bisa mengganti lead, dia bisa mengganti angle gitu kan. Misalnya saya menggunakan angle A gitu kan. Editor bebas untuk menggunakan angle B, mengganti, tapi tidak merubah makna dalam berita. Seperti itu, editor. Nanti setelah dari editor ada copy editor. Copy editor ini tujuannya untuk menyeleksi, dia hanya boleh merubah satu kata yang memang tidak sesuai. Kita kan ada satu kata Jawa Pos, tidak sesuai dengan satu kata Jawa Pos, itu boleh dirubah. Tapi dia tidak boleh merubah kalimat. Gitu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir adanya kata-kata yang keliru. Dari editor juga manusia kan seperti itu. Kadang biasanya ada satu kata yang memang ketelingsingan gitu, tidak sesuai. Itu nanti eksekusinya ke copy editor. Setelah itu baru ke layout, baru setelah itu dicetak. Nah, makanya ketika walaupun kita menulis opini, isi ataupun tulisan-tulisan lainnya itu usahakan untuk tetap setelah tulisan kita jadi itu diserahkan kepada editor. Seperti itu. Biar tujuannya apa? Biar enak dibaca karena seorang editor itu punya kemampuan untuk memperindah tulisan sebenarnya gitu loh. Jadi tulisan itu tidak bulat gitu kan. Ada kan tulisan yang memang bulat gitu kan. Bingung yang baca itu bingung lah. Di situ peran editor sebenarnya, peran editor yang kedua. Terus yang ketiga, online. Data yang digunakan kadang hampir sama. Apakah media tidak ada aturan? Sebenarnya kalau wartawan kan memang pekerjaan ya Mas ya kadang-kadang. Kadang-kadang ada satu peristiwa, ada dua peristiwa yang berjalan berbarengan atau tiga peristiwa yang berjalan berbarengan. Kita kadang dengan media lain itu kerjasama kadang-kadang gitu kan. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita kadang kerjasama gitu kan. Artinya, oh iya wis, ini kok ada peristiwa kan aku tak mau jebel kene, kamu jebel kono. Akhirnya ya udah kita data yang terkumpulkan nanti ayo wis kok kamu tak kasih yang di sini, aku minta yang peristiwa di sana seperti itu. Tapi kesalahannya adalah yang diberikan adalah tulisan asli, bukan wawancaranya gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya juga pernah. Ketika peristiwa yang memang saya tidak bisa tempuh sendiri, saya juga pernah melakukan hal itu. Tapi satu hal, saya minta mentahannya. Saya tidak pernah minta tulisan asli. Karena ketika saya minta tulisan asli dan saya tidak bisa merubah itu. Editor saya pasti tahu dan pasti kena semprot dan itu tadi beritanya pasti nggak tayang seperti itu. Kalau saya sendiri seperti itu sih, saya lebih mentahannya gitu kan. Kalau misalnya minta bantuan teman media lain, saya minta mentahannya aja gitu. Nanti biar tulisan kita nggak sama. Atau kadang kalau saya pribadi di koran itu lebih sulit lagi karena memang satu peristiwa itu kan sudah online itu sudah sangat cepat kan. Nah, kita itu dituntut untuk mencari angle yang berbeda kadang-kadang. Itu yang memang sulit. Kadang saya butuh waktu untuk melihat tulisan media online, mencari angle yang memang belum ditulis gitu kan. Kadang mentok, ya udah wis angle-nya sama. Karena seperti itu. Terus yang makanya kalau saya pribadi, kalau di media Jawa Pos Radar Bojonegoro, kita sangat takut untuk hal seperti itu. Kita ketahuan seperti itu. Ada satu teman yang memang saya tidak sebutkan di media kita, karena memang plagiat, ketahuan plagiat langsung dipecat. Di media kita ada wartawan yang memang karena dia ketahuan plagiat langsung dipecat. Gitu. Nah, itu yang memang membuat saya sendiri untuk menjauhi plagiat gitu loh. Toh walaupun misalkan saya dapat dari teman media lain nih,
gitu kan. Iki nganu apa peristiwa ngene kono. Saya minta mentahannya kan nggak masalah kan. Toh juga wawancaranya juga sama kan seperti itu. Tapi saya tidak mencontreng tulisan aslinya dia seperti itu. Itu cara saya sih. Itu cara saya, trik saya sih biasanya di lapangan seperti itu. Atau membagi tugas dengan teman-teman di media saya sendiri karena memang di Jawa Pos Radar Lamongan sendiri ada 4 wartawan. 4 wartawan, 1 fotografer. Jadi kadangkala kalau ada peristiwa lain pernah tapi jarang saya meminta bantuan media lain, tapi lebih ke teman saya yang ada di dalam kantor sendiri biasanya yang saya suruh mengcover. Itu tujuannya agar apa? Saya menjaga agar tulisan saya tidak berbau plagiasi itu tadi, gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih, beri aplaus untuk Mas Indra. Ya, tadi pertanyaannya yang sebenarnya mau tanya, kira-kira di Lamongan mau buat Lamongan undercover apa enggak Mas gitu. Mau gabung kayaknya itu ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya masih, yang tengah ini. Nah, yang tengah kita kasih kesempatan untuk bertanya, setelah itu kita selesai ya. Oke? Nah, monggo Mas Faizin. Terima kasih Pak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi Mas Indra juga menerangkan terkait kita harus berimbang dalam menulis berita. Juga disampaikan ketika kita mewawancarai dari lembaga A, pasti yang ditonjolkan adalah lembaganya sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menulis berita? Sedangkan yang kita wawancara ini rata-rata, kebanyakan itu pasti menonjolkan dari backgroundnya masing-masing. Nah, itu yang pasti seperti itu. Yang paling banyak seperti itu ya. Ya, Bawaslu condong Bawaslunya, KPU condong ke KPU-nya. Umpamanya kita wawancara ke pemilihnya, pasti ketika dia tanya, pasti dia lebih condong ke dukungannya, seperti itu. Yang kedua, terkait sampean tadi, jenengan tadi udah menerangkan juga di Lamongan menulis terkait berita-berita politik. Kira-kira kesulitan dalam menulis berita politik itu seperti apa? Ya, mungkin bisa dibagi ilmunya. Dan yang terakhir, dalam menulis berita politik, seperti yang kita ketahui, berita politik itu kan sangat mempengaruhi pembaca. Dan juga apabila narasumber ketika dia menerangkan dan sebagai sumber informasi, ketika dia menjelaskan terkait politik-politik yang ada di Lamongan, itu juga kan sangat berpengaruh bagi pembaca. Kira-kira pembaca ini kan pasti berpengaruh dengan yang disampaikan oleh si narasumber. Iya, berpengaruh dengan narasumber. Iya, dan itu sangat berpengaruh. Itu bagaimana cara mengecek, jadi memverifikasi berita tersebut itu biar tidak salah di pembaca. Oh iya, ada satu lagi Pak. Tadi kan 3, dan yang terakhir ini baru ingat. Kira-kira dari wartawan yang meliput berita-berita politik itu ada enggak tekanan-tekanan politik dari pihak-pihak yang berkuasa itu? Ya, terima kasih. Oke, yang pertama berimbang, menulis berita yang berimbang itu seperti apa gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi gini sih, misalkan saya membuat angle ketika dulu salah satu contoh adalah ketika penyelenggaraan pengambilan nomor urut. Ada miss di situ, ya ta? Nah, waktu itu yang sumber yang saya butuhkan adalah KPU. Nah, tapi sebagai
apa namanya agar tulisan itu apa namanya lebih menarik itu ada pengawasan dari Bawaslu. Akhirnya waktu itu saya tonjolkan di Bawaslu. Yang berbicara pertama kali itu Mas Badar yang memang saya taruh di situ gitu kan. Karena menyoroti rangkaian apa ya sih yang membuat di KPU itu sampai bisa miss seperti itu. Beberapa kali kesalahan administratif seperti itu. Tujuan saya adalah memang untuk mengkritisi agar kejadian itu tidak terulang lagi. Karena beberapa kali dari penilaian Bawaslu saat itu, beberapa kali KPU melakukan kesalahan administratif gitu loh. Beberapa kali, bukan hanya satu kali itu, gitu, seperti itu. Dan efeknya sangat besar karena memang waktu itu Mas Badar memprediksi bahwasanya pilkada ini jauh lebih berat gitu karena memang siklus satu dekade gitu kan seperti itu waktu itu. Terus saya juga meminta klarifikasi daripada Ketua Komisioner KPU Lamongan. Waktu itu Mas Makrus Ali, karena apa? Karena dia berhak untuk menjelaskan kronologis kenapa sampai bisa miss seperti itu. Seperti itu. Jadi berimbang antara Bawaslu dan KPU. Terus ada lagi ketika misal saya ke LSM, salah satu LSM gitu, menyoroti kinerja salah satu OPD gitu. Nah, tulisan dari LSM 1 tadi, nah, narasumber untuk keberimbangannya saya klarifikasi lagi ke OPD yang berkaitan yang diomongkan tadi gitu kan. Ada masyarakat menyoroti apa, ya, saya harus mengklarifikasi yang memang disoroti. Misalkan ke pertanian, saya harus ke Dinas Tanaman Pangan, misalkan menyoroti terkait bantuan sosial, saya harus ke dinas sosial, seperti itu sih Mas. Keberimbangannya di situ. Jadi kita memberikan ruang kepada siapapun, kepada narasumber, karena letaknya kita itu di tengah gitu kan, seperti itu. Kita tidak membela siapapun, tapi kita menyampaikan suara dari beberapa narasumber yang memang kita tulis dalam berita kita. Kita harus memberikan ruang, gitu kan. Kalau misalnya narasumbernya tidak bisa dikonfirmasi seperti apa Mas? Gitu, seperti itu. Pernah nggak? Pernah saya konfirmasi bolak-balik nggak diangkat, terus nggak akhirnya saya tulis saja gitu kan. Ketika dikonfirmasi tidak diangkat, ketika di WA tidak dibalas, seperti itu. Itu adalah bentuk keberimbangan saya gitu kan. Artinya saya sudah mencoba untuk mengkonfirmasi yang bersangkutan. Saya sudah memberikan hak untuk ruang untuk dia berbicara, tapi dia sendiri yang memang tidak mau, dan itu saya harus jelaskan kepada pembaca, seperti itu yang pertama. Jadi tidak disahkan ketika nanti aku gak konfirmasi saya jenengan, saya juga ke kantor jenengan, tapi sampai saya nulis berita, sampai saya selesai nulis berita, saya nggak dapat konfirmasi jenengan. Saya sudah usaha seperti itu, dan itu kita tidak akan disalahkan di situ seperti itu, karena letak kita itu di tengah gitu kan, seperti itu. Kesulitan dalam berita politik ya, berita politik terlalu banyak kalimat manis mungkin ya, atau seorang politik itu kalau kita tidak jeli kadang-kadang itu kita bisa terbuai dengan kalimatnya gitu kan. Kalimatnya yang dibangun itu sangat pinter kadang-kadang narasumber di politik itu. Terus yang kedua, ketika kita meliput politik, orang politik juga kadang mereka ada yang backgroundnya sangat jaringannya sangat kuat kadang-kadang ketika mereka tidak suka dengan kita, itu mereka kadang sangat frontal kadang-kadang di beberapa daerah seperti itu sih, politik seperti itu. Itu yang memang kesulitan sih. Kesulitan kadang-kadang kalau beritanya good news, kalau berita bagus, ya pasti nggak sampai 1 menit diangkat gitu kan. Tapi kalau kita konfirmasi yang bad news, jangan harapkan seperti itu. Tapi ya itu tadi upaya kita sudah mencoba untuk mengkonfirmasi. Sulitnya politik memang di situ sih sebenarnya. Itu. Terus kalimat dari narasumber itu apapun itu mempengaruhi pembaca ya. Itu entah itu baik, entah itu buruk, itu mempengaruhi pembaca gitu ya, maksud jenengan ya. Itu terus apa yang saya lakukan untuk
mengklarifikasi mencari fakta yang memang tepat gitu. Nah, pada beberapa kasus saya tidak memiliki kemampuan untuk itu gitu. Bukan tidak memiliki kemampuan karena tapi tidak memiliki daya untuk merubah itu gitu. Ngerti maksud saya? Jadi narasumber masyarakat bilang seperti ini. Yang politisi mungkin menutup-nutupi, kadang-kadang dia mencari jawaban yang aman, akhirnya dia menutup-nutupi dan itu tidak sesuai fakta kadang-kadang. Tetap saya tulis itu. Tapi nanti kadang-kadang dalam berita saya memang seperti itu, kalau memang saya ada keraguan, saya akan menggunakan fakta opini. Fakta opini adalah saya mencari narasumber yang memang vokal, tapi dia kadang-kadang narasumber vokal ini tidak mau disebutkan namanya di media. Nah itu saya menggunakan fakta opini. Opini memang nggak boleh, tapi kalau fakta opini kita campurkan fakta opini untuk memang meluruskan itu tadi boleh seperti itu. Biasanya saya menggunakan seperti itu teknik saya sih. Terus apa lagi? Terus intimidasi. Kalau selama di Lamongan sih intimidasi itu hanya sebatas ketika saya menulis sangat keras ke pemerintahan. Terus akhirnya ke atasan saya itu tok gitu loh. Tapi atasan saya tidak pernah mempressure saya. Kalau di Lamongan tidak pernah pressure sampai besar gitu kan. Karena memang berita saya selalu mengedepankan bahwasanya ketika saya sudah sudah membuat satu berita, itu saya benar-benar semua kaidah kode etik jurnalistik saya tekankan di situ. Tapi satu pernah satu cerita ketika saya nulis ini sebenarnya miskomunikasi, bukan kesalahan sih sebenarnya. Waktu itu BPJS Kesehatan waktu itu. Saya konfirmasi ke kepala BPJS waktu itu, saya minta data jumlah penderita lupus yang ada di Kabupaten Lamongan. Waktu itu saya menyoroti banyaknya maksudnya penderita lupus yang memang belum tertangani di BPJS, yang baru ditangani gitu kan. Nah waktu itu kesalahan dari kepala BPJS adalah dia memberikan hasil klaim. Hasil klaim itu kan bisa 2 kali lipatnya, bisa 3 kali lipatnya kan. Sedangkan yang saya minta adalah berapa banyak jumlah penderita lupus yang memang di cover BPJS. Jumlahnya, tapi dia kasih di klaimnya. Waktu itu dia sebutkan 1.400 berapa gitu sekian. Akhirnya saya tulis. Besok tayang jebret, dia marah-marah ke saya. Kepala BPJS marah-marah ke saya. Marah-marah. Ini gimana Mas, saya diprotes ID. Jumlah penderita lupus sekian banyak gitu. Padahal saya tidak memberikan data itu kesampaian gitu kan. Itu adalah data klaim loh. Saya minta kemarin seperti itu Bu. Gitu. Tak laporkan ke hukum, saya diancam seperti itu kan, seperti itu. Akhirnya ya udah kita bertemu Bu. Akhirnya saya tunjukkan rekaman wawancara saya. Ini yang saya tanyakan Bu. Saya tanyakan apa? Saya tanyakan jumlah penderitanya. Tapi jenengan waktu itu menjawab jumlah penderita tapi tidak menjelaskan itu data klaim, jumlah klaim waktu itu. Akhirnya dia diam. Di situ saya menang. Gitu. Artinya apa? Artinya ketika saya sendiri ketika untuk tidak ada sebab kalau tidak ada hal itu akan aman kalau kita memang menciptakan sebuah hal aman sebelumnya gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah apa? Saya selalu merekam apapun itu, terutama yang memang berkaitan yang memang agak sensitif, itu pasti saya rekam. Nah, ketika ada sorotan seperti itu, monggo silakan kalau mau ke jalur hukum gitu kan. Saya punya wawancara, saya sudah menjalankan tugas jurnalistik saya. Toh ketika kamu nanti ke hukum pun, ya kamu yang akan disalahkan gitu. Seperti itu. Saya mencoba seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau di Lamongan selama ini memang saya selalu aman. Kalau di Lamongan memang intimidasi yang sangat besar tidak ada. Karena memang saya yakini itu dari proses saya sendiri yang memang mulai mencari sampai ke penulisan. Kalau yang pernah di Blora pernah. Sampai saya sering pulang sampai seminggu. Sering kalau di
Saya nulis apa namanya salah satu rekanan Pertamina yang menggunakan solar keekonomian waktu itu. Saya sampai dicari, pernah kalau di Blora sampai seperti itu. Kalau intinya kalau plat merah sama pemerintahan, dewan, DPR, politik apapun itu mereka akan mikir-mikir kalau mereka melakukan intimidasi kalau memang itu sudah benar. Tapi kalau berhubungan dengan perusahaan yang memang di luar plat merah, wah itu agak riskan sebenarnya. Gitu. Saya juga pernah mengalami waktu di Blora karena memang di sana proyek migasnya sangat luar biasa waktu itu, gitu kan. Sekali kita menulis hal yang sensitif, kita membuat in-depth news, itu mereka sangat mencarinya itu luar biasa, nggak gimmick-gimmick gitu kan. Mereka akan melakukan apapun untuk itu, gitu. Mereka tidak harus mengancam, tapi mereka akan ketemu langsung, gitu. Seperti itu. Kalau di sana, kalau di Lamongan, alhamdulillah belum pernah sampai separah itu. Yang terakhir saya waktu itu kejadian LMI waktu kejadian meninggal satu. Ada kecelakaan kerja waktu di LMI Lamongan Marine Industry, meninggal satu waktu itu. Nah waktu itu kebetulan setelah lebaran itu ada piket. Nah waktu itu kebetulan teman saya cewek yang nulis, Mbak Rika yang nulis waktu itu. Nah ketika tayang saya ditelepon pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jatim. Ditelepon, loh Mas, ini berita sampean nggak sesuai loh. Berita apa Bu? Saya loh, aku nggak nulis, aku kemarin libur aku. Iki sama kocok saya tak baca tulisan, tak konfirmasi ke teman saya. Beritanya nggak ada yang salah. Sudah memenuhi kaidah jurnalistik, semuanya sudah benar. Akhirnya orang LMI sendiri yang direkturnya secara langsung dari Jakarta yang memang menemui saya. Dan saya jelaskan secara langsung, kalau Anda mau memprotes secara hukum, silahkan gitu loh. Tapi kami dari media kami sudah menjalankan ini dengan sebaik-baiknya gitu loh. Toh kalaupun akan saya lanjut running besok beritanya seperti itu waktu itu. Tapi akhirnya mereka pun akhirnya berpikir kita bisa menjelaskan gitu. Kita bisa menjelaskan. Kamu mungkin lihai dalam bidang perusahaanmu, tapi kita dalam bidang publikasi ke masyarakat di media kita lebih hafal. Itu waktu itu, jadi tidak ada permasalahan. Setelah itu tidak ada permasalahan sih, aman. Oke, terima kasih. Cukup itu. Aplaus untuk Mas Indra. Ada lagi satu lagi Mas. Ada satu lagi untuk Strike News, berita news itu berbeda dengan opini, isai. Nah teman-teman biasanya kalau pengen menulis isai yang memang biasanya teman-teman di media saya itu kan beberapa ada yang menjadi penulis itu dari pengalaman teman-teman ketika di lapangan itu bisa menjadi tulisan yang sangat menarik sebenarnya gitu kan. Karena tulisan yang sangat menarik ketika opini, isai atau artikel itu yang memang bisa menjadi sebuah buku itu dari pengalaman-pengalaman pribadi di lapangan gitu kan. Aturannya apakah masih sama seperti berita? Tidak gitu kan. Artinya aturannya tidak 5W1H ditaruh di atas, enggak gitu kan. Dalam penulisan itu bebas kalau isai, opini seperti itu. Yang penting faktanya berbicara di situ seperti itu. Dan kedekatan narasumber biasanya tulisan yang baik itu adalah tulisan yang memang berdasarkan analisis, observasi dan memang tindak lanjut kita di lapangan seperti itu. Jadi teman-teman saran saya kalau memang nantinya misal dalam satu tahapan di Pilkada Lamongan itu membuat satu buku. Jadi ketika apa yang memang menarik ketika menjadi Panwaslu, ketika kemarin menerapkan prokes, apa yang paling berkesan, apakah sampai diintimidasi atau apa, itu bisa dijadikan sebuah tulisan sebenarnya, gitu loh. Dengan foto juga, dengan tulisan, itu akan sangat menarik karena memang apalagi Pilkada kemarin adalah paling unik kan karena harus menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi pertama kali kan di Indonesia dan itu sebenarnya bisa menjadi tulisan yang sangat menarik gitu ya kalau nanti bisa dikorelasikan tulisan teman-teman di 27 kecamatan itu dijadikan satu nantinya. Jadi kompleks permasalahannya di wilayah utara itu seperti apa, selatan itu seperti apa, nanti akan ketika nanti dibuka lagi, oh ternyata tahun sekian ini ada kejadian seperti ini, kan?
orang-orang yang ada di situ pasti diingat gitu kan, siapa-siapa saja seperti itu. Menarik kan gitu loh. Ini sebenarnya momentum kalau memang untuk Bawaslu, untuk Panwascam untuk menulis, ini sebenarnya momentum karena pilkadanya berbeda dengan pilkada sebelumnya. Gitu, seperti itu. Sisi uniknya ada kalau pilkada kemarin gitu, kalau dijadikan sebuah tulisan. Oke, terima kasih Mas Nadiem. Terima kasih Mas Indra. Sekali lagi beri aplaus untuk Mas Indra. Ya, teman-teman, tadi sudah banyak yang bertanya, sudah banyak yang menggali terkait bagaimana berita itu dibuat, bagaimana menulis berita dan lain-lain. Teman-teman juga sudah punya media sosial. Ini nanti bisa diterapkan sementara di situ nanti, dan juga tadi yang sudah ditekankan Mas Indra, kita ini sebagai pelaku yang jelas punya data, ya kan, punya datanya, punya pengalaman yang jelas, kita faktanya itu kita benar-benar ada di situ. Nah ini memang kalau tidak kita tulis, ini nanti juga akan menjadi hal yang kurang baik. Ya, apalagi sesuai dengan Perbawaslu, kita juga harus membuat laporan. Nah, termasuk laporan itu kita buat semacam buku, ya, tidak hanya melaporkan kepada Bawaslu RI, tapi itu untuk sebagai jejak, ya, jejak kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita sebagai pengawas membuat laporan atau buku itu nanti kita akan jadikan pelajaran untuk penyelenggara pemilu selanjutnya. Ya, itu sudah bisa lihat, karena ke depan itu kalau kita sudah pernah buat buku itu mereka cukup lihat dulu pernah begini, dulu pernah begini. Nah, itu nanti juga mereka juga akan belajar pada kita. Kan begitu. Nah, kalau kita tidak pernah mencatatnya, tidak pernah menulisnya, ya mereka juga nggak tahu, cuma cerita-cerita saja, tidak ada dokumentasi secara tertulis. Itu yang maksud kita membuat buku itu nanti per 27 kecamatan. Ini kalau yang di kabupaten sudah, Mas. Sudah kabupaten sudah, tinggal yang kecamatan. Ini yang teman-teman kecamatan ini nanti dicetak jadi buku, kita daftarkan ISBN. Nah, itu nanti kita taruh di Perpusda, arsip dan lain-lain. Insya Allah nanti akan bermanfaat. Demikian. Ya, nanti bisa dibantu, saya bisa membantu kalau memang nanti butuh editorial atau apa, ada Lesap juga, ada Mas Basoir juga. Iya, siap. Saya bisa bantu lah nanti. Siap. Untuk masalah editorialnya gitu kan, untuk masalah tulisan, ya karena memang kan semuanya bukan penulis kan. Iya, bukan penulis. Wajar kalau memang tulisannya enggak terlalu bagus, tapi diperbagus oleh editor. Oh begitu, siap. Ya. Terima kasih ya. Nah, ini kita semangat ini ya. Nah, semangat. Ini pucuk ini harus bagus ini, sama kali tengah. Ya. Tapi yang di lainnya juga banyak, ya jangan khawatir. Nanti terakhir kita akan buat, ya kemarin Bawaslu Award, mana Panwascam yang terbaik, mana Panwascam yang terburuk, nah, akan kita publish nanti ya. Siap-siap. Ya ini disiapkan mentalnya semuanya, bagi yang sudah merasa Panwascam terburuk, jadi sudah siap ketika nanti disebut Panwascam seumpama, contoh misal loh ya, belum tentu loh ya ini. Ya, babat terburuk seumpama. Jadi di sana sudah nggak usah kaget ya. Sudah biasa, memang saya sudah buruk sejak kemarin kan gitu. Nah itu Bawaslu Award akan segera kita laksanakan ya, siap-siap teman-teman mendapatkan yang terbaik, tidak usah jumawa kan begitu ya. Memang saya sejak dulu memang baik, jadi ya pantaslah layak terbaik begitu. Pak Karji biasanya begitu, sombongnya keluar. Ya demikian teman-teman, sudah melebihi jam 12, nanti daripada kita nanti diusir dari sini. Ya terima kasih Mas Indra atas berbagi ilmunya kepada kita semuanya, dan terima kasih kepada teman-teman, jaga kesehatan ya.
Nanti insya Allah kita akan segera adakan Bawaslu Award, mana yang berprestasi, mana yang mendapatkan terburuk kita akan publish nanti ya. Itu demikian sebagai pelajaran kita bersama. Mohon maaf mulai kemarin sampai hari ini panjenengan semua terima kasih meluangkan waktunya. Tidak ada yang pulang ya. Yang tidak hadir hanya mana? Nah, itu nominasi Panwascam. Belum tak teruskan ini. Ya, terima kasih. Akhirnya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.